I took a picture of you using my analog camera. A few moments later. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Sriwijaya dari program studi agronomi. Di sini kami akan memenuhi tugas dari mata kuliah yaitu praktikum perbanyakan tanaman. Oke, perkenalkan nama saya Satrio Alfreza Wahyudi dan rekan-rekan saya yaitu saya Saludi, saya Epsa Alam, saya Jonathan Tania, saya Muhammad Justin. Oke, nantikan saja videonya ya guys. Selamat siang, perkenalkan nama aku Sarul Lutfi dan teman saya adalah Sarul Alam. Di sini kami ingin mewawancara Bapak namanya siapa? Dedi. Ya. Ini kami bersama Bapak Dedi untuk melakukan wawancara tentang depo tanaman. Untuk nama depotnya apa, Pak? Duta Tuli. Untuk lokasinya? Lokasi di Jalan Baru, Rodin Panji, Kebun Sayur. Untuk nama pemilik itu? Saya sendiri. Ya. Luas tanahnya ada berapa, Pak? Ada kurang lebih untuk yang di sini aja 2000. Untuk di tempat lain stok kita nurserynya ada sekitar 4 hektar. Kalau buat pemilikan usaha ini, Pak, kepemilikan usaha itu sebenarnya gampang, nggak dipersulit. Kepemilikan surat izin dipermudah oleh pemerintah, dan juga untuk izin kita berdagang juga dipermudah oleh pemerintah, gampang, nggak ada yang sulit. Kalau buat kita bang, Pak, tahun semenjak awalnya jalan ini berdiri kita sudah mulai di sini. Berarti dari 2015 itu? 2015 kita sudah stay sampai sekarang. Perkenalkan, saya Jonathan Tania. Saya akan melanjutkan interview dari rekan-rekan yang sebelumnya dan juga rekan-rekan saya yaitu Satrio Alfreza Wahyudi. Nah, di sini saya akan menanyakan kepada Bapak, yaitu saat pertama kali membuka depo ini kira-kira berapa modal awal yang dikeluarkan? Pertama, kalau untuk membuka depo yang pertama adalah modal kemauan, kerja keras. Tentang untuk masalah modal itu kita berawal dari minimal dari uang yang ada di saku, sedikit demi sedikit kita berusaha supaya bisa diperbanyak, dan lama-lama akan menghasilkan. Lihat dari sekarang, kalau untuk nominal modal itu tidak bisa dijelaskan berapa, hanya dengan semangat dan ketekunan. Kalau bisa diperkirakan Pak nominalnya itu? Nominalnya itu kalau zaman dulu hanya bermodalkan tanah 1 dump truck, kuli sapi 1 dump truck, kuli bag, dan juga bibit juga kita nggak beli, kita hanya minta-minta, dan juga menemukan barang-barang tanaman yang nggak dibutuhkan oleh orang kita ambil. Saya kira seperti itu. Terus pertanyaan selanjutnya, jenis bibit tanaman apa yang Bapak jual di depo ini? Untuk jenis tanaman pertama kita tanaman hortikultura dari buah-buahan. Setiap jenis buah-buahan kita ada stok, kita banyak. Yang kedua jenis tanaman untuk proyek perkembangan, proyek perkotaan. Jadi untuk proyek-proyek pemerintahan bunganya kita bisa supply di sini. Jadi ada semuanya, jadi masuk. Berarti tanaman hias juga banyak Pak? Tanaman hias kita juga siap. Terus pertanyaan selanjutnya itu, dari bibit-bibit yang Bapak jual ini, bibit tanaman mana yang paling laku? Kalau yang paling laku untuk sekarang ini, karena kemarin untuk tanaman yang sedang booming itu sudah nggak laku lagi, makanya sekarang ini udah mulai beralih ke tanaman-tanaman rumahan ya, kayak bibit terong, cabai tuh, untuk rumahan. Silakan pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara perbanyakan atau teknik budidaya bibit yang dijual di sini? Oh, tergantung dari jenis. Ada jenisnya kita berbanyak dari biji, ada juga dari stek, ada juga dari cangkok. Tergantung dari jenis tanaman yang bisa dikembangbiakan, ada juga bisa dipecah belah. Untuk harga jual bibit, berapa kisaran harga terendah yang tertinggi yang ditawarkan?
paling murah untuk tanaman project kita Rp2.000. Tanaman yang paling kecil. Yang paling mahal rantai kita pernah ngejual harga 5 juta untuk tanaman yang terkecil. Tanaman apa itu? Itu seperti Garuda yang daunnya sampai 2 meter kita pernah jual gitu. Dalam 1 bulan kurang lebih berapa pendapatan yang bisa diperoleh dari usaha dapat tanaman ini? Kalau rata-rata, karena kita dagang ini bukan tanaman yang kebutuhan pokok, ini kan kebutuhan hanya sekedar hobi. Ini nggak bisa ditentukan per bulan dapat sekian. Tapi kalau rata-rata bisalah menghasilkan sampai 80 juta untuk per tahun. Oke, dan selanjutnya Pak, kan di sini kan menjual bibit tanaman tuh Pak. Tapi selain bibit tanaman, apakah ini menjual kayak pupuk, media tanam atau perlengkapan tanaman lainnya? Oke, ya, karena di sini kita ada beberapa pedagang, jadi kita bagi. Seperti saya, media tanam kita siap. Untuk kebutuhan polybag, pupuk kimia, kita ada lagi teman yang siap jual dari plastik. Jadi kita sistemnya berbagi. Jadi kita nggak mensupport untuk satu keseluruhannya, enggak, kita berbagi. Kalau di sini berarti kayak media tanam sama polybag ada Pak? Kalau di sini untuk media tanam kita siap, tapi polybag itu tadi kita ada berbagi teman yang jual. Oke Pak, jadi pertanyaan selanjutnya itu kalau tantangan terbesar sih Pak, apa sih yang masalah, apa yang sering mengganggu penjualan Pak? Tantangan terbesar adalah kita ingin menciptakan satu produk baru yang orang mau punya. Tantangannya adalah teknologi yang kita belum ada, karena seperti kebanyakan melalui pemecahan di greenhouse dan juga pakai ilmu yang lebih tinggi lagi untuk di bidang pertanian. Terima kasih Pak. Ya, agroekonomi adalah perekonomian di bidang pertanian. Nah, bidang pertanian ini tidak ada batas waktu. Semakin kita menciptakan produk, kita semakin bisa menghasilkan. Karena persaingan bukannya persaingan kayak produk-produk dari kebutuhan yang primer sekunder, ini kebutuhan pokok sebetulnya. Jadi agroindustri ekonomi ini adalah suatu peran penting untuk kehidupan kita. Sebaiknya kita cari peluang untuk pertanian, karena masa depan pertanian itu lebih bagus. Jangan pernah malu ketika kita mengolah tanah, ketika kita kerja kotoran, tapi itu hasil yang akan membangkitkan perekonomian untuk pribadi kita sendiri. Dan juga ingat, ketika kita menemukan suatu produk yang belum orang mengetahui, kita akan mendapatkan suatu nilai terbesar dari masyarakat. Jadi percaya, semangat, dan kerja keras untuk kegunaan dari perekonomian kita. Terima kasih Pak atas sesi wawancaranya ini. Ya, sama-sama. 1, 2, 3.